Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja yang menjadikan suatu penghias rasa, juga puji yang menjadikan suatu penghias hati senantiasa terlimpah kepada Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Selawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, dimanapun engkau berada, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan lahir maupun batin, disehatkan jasmani dan rohani, dan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan sebuah motivasi yang berjudul hati adalah kunci. Sesungguhnya ada banyak kebahagiaan di sekeliling kita, namun keegoisan yang selalu menutup hati kita dan membuat kita buta dengan segala-galanya. Sesungguhnya kita banyak sahabat, namun kebencian yang membuat kita memandang mereka sebagai musuh. Sesungguhnya kehidupan kita sudah bahagia, namun rasa tidak syukur yang membuat kita terasa hidup ini tidak pernah mencukupi. Sesungguhnya pekerjaan kita sudah mencukupi segalanya, namun kehendak kita yang selalu berlebihan yang membuat kita terus mengeluh dan tidak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Sesungguhnya kita sudah memiliki banyak kemauan yang sudah kita gapai, namun keserakahan yang membuat kita merasa tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki pada hari ini, yang pernah kita dapatkan pada hari ini. Sesungguhnya hidup kita damai, namun keegoisan, kegelisahan yang membuat hati kita terasa semakin jauh, sedangkan kematian semakin mendekat menghampiri. Kunci permasalahan tidak ada di luar diri, ya saudaraku, akan tetapi adanya di dalam hati kita. Jadi jagalah hati kita baik-baik, jangan sampai kita kotori. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat rupamu, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Semoga hati kita termasuk hati yang terjaga dari segala kotoran-kotoran yang ada, terutama dari pemikiran-pemikiran yang mendatangkan keburukan. Sabar itu indah, saudaraku. Ya Allah, sesungguhnya kepadamu aku mengadukan kelemahan diriku, sedikitnya upaya kami serta hinanya diri kami di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara kekasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tercinta. Engkau adalah Rabb kami. Pada siapa lagi kami harus menyerahkan diri kami? Apakah kepada orang-orang yang selalu bermuka masam terhadap kami, atau kepada musuh yang telah menguasai urusan kami? Jika Engkau tidak murka kepada kami, maka kami tidak akan peduli dengan mereka. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagi kami, ya Rabb. Kami berlindung dengan perantara nur wajah-Mu, ya Rabb, yang menyinari segenap kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat kami menjadi terasa lebih baik. Engkaulah yang berhak menegur kami, ya Rabb, hingga kami menjadi Engkau ridhoi. Tiada seorang pun yang bisa diberi pemberian lebih baik dan lebih lapang selain daripada sifat sabar. Tiada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dengannya berbagai kesalahannya meskipun hanya terkena duri.
Sesungguhnya orang-orang yang sabar, Allah telah cukupkan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Al-Zumar ayat 10. Tiada daya dan tiada upaya melainkan karenamu ya Rabb, la haula wala quwata illa billah. Sabar membuahkan kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa dan sesungguhnya seluruh manusia benar-benar ada dalam kerugian yang nyata, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salah, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ada kehidupan yang telah berakhir begitu cepat, bahkan sebelum histeri akun kita berakhir. Begitulah, kita tidak perlu tahu, dan kita tidak pernah tahu bahwa kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa memberi apa-apa. Karena itulah, saat kita sedang online dan hendak menulis sesuatu, kita terlebih dahulu pikirkan, apakah postingan yang akan kita jadikan status itu mendatangkan kebaikan atau justru akan mendatangkan mudarat dan dosa semata. Saya teringat kepada seorang penyair yang pernah mengatakan, setiap penulis pasti akan meninggal, hanya tulisannya yang akan kekal sepanjang masa. Maka janganlah engkau tulis sesuatu dengan goresan penamu, janganlah kau tulis sesuatu dengan jari jemarimu, kecuali apa yang telah membuatmu bahagia saat melihatnya di hari kiamat nanti. Saudaraku, dimanapun engkau berada, ya Allah rahmati. Ingat, liang kubur tidak pernah libur, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang tua ataupun muda. Sebab kematian datang tak menunggu kapan kita tutup akun, dan tak menunggu kita sempat menghapus isi album dan beranda yang ada di histori kita. Kita juga tak pernah tahu apa isi status terakhir yang kita postingkan di media sosial akan akan mendatangkan suatu kebaikan ataukah akan mendatangkan keburukan. Maka oleh karena itu, tulislah status yang baik-baik, karena bisa jadi itu adalah postingan yang terakhir bagi kita. Dan ingatlah saudara, semua yang kita tuliskan juga akan kita pertanggungjawabkan kelak. Jika yang kita tulis adalah kebaikan, maka beruntunglah, dan jika kita tulis adalah keburukan, maka celakalah. Sebab semua bisa menjadi sumber pahala atau justru menjadi sumber dosa. Karena itu, mari kita biasakan diri kita mengisi postingan sosial media kita dengan kebaikan. Jangan sampai karena ingin viral, ingin mendapat lebih banyak, ingin mendapatkan pujian, namun justru kita mendapatkan banyak dosa. Summa na'udzubillahi min dzalik. Biarkanlah hanya Allah yang menjadi follower sejati kita. Di mana setiap kita posting, di mana setiap kita update, di mana kita setiap ketika jari jemari kita mendapatkan keriduannya dan mendapatkan pahala darinya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.